Kalian bertiga gak pernah bantuin bapak ngurusin kos. Mau sampai kapan jadi pawang hujan? Stop pakai HP-mu untuk main judi online. Itu HP bapak. Lu bisa ngasih tahan sejam aja nggak main judi. Gua kan main judi buat bayar pinjol, Gen. Pinjol juga gara-gara judol. Setelah mencuri perhatian publik lewat panggung stand-up, konten YouTube, hingga podcast dengan jutaan pendengar, trio komedi GJLS yang terdiri dari Rigen Rakelna, Ananta Rispo, dan Hifzi Khoir akhirnya naik kelas ke layar lebar. Mereka siap menyapa penonton Indonesia lewat film perdana mereka yang berjudul GJLS, Ibuku Ibu-Ibu, sebuah komedi segar yang memadukan kejenakaan khas GJLS dengan alur cerita yang absurd namun menggelitik. Diproduksi oleh Amadeus Cinemagna dan Legacy Pictures, film ini berada di tangan sutradara kawakan Monty Tiwa, sosok di balik banyak film komedi dan drama populer Indonesia. Dengan jam terbang dan selera humor yang sudah teruji, Monty diprediksi mampu meramu energi liar GJLS menjadi tontonan bioskop yang tak hanya kocak, tetapi juga menggugah. Ibuku Ibu-Ibu mengangkat premis yang unik dan tak terduga. Kisah tiga bersaudara yang egois dan masih larut dalam duka setelah kepergian ibu mereka. Ketika sang ayah memutuskan untuk menikah lagi, ketiganya bersekongkol untuk menggagalkan rencana tersebut. Namun, kekonyolan mereka justru berujung petaka ketika ayah mereka malah jatuh ke pelukan seorang wanita penipu yang perlahan menguras kekayaan keluarga. Dari situ, kekacauan demi kekacauan pun tak terhindarkan, lengkap dengan bumbu komedi situasional dan dialog satir ala GJLS. Selain trio utama GJLS, film ini juga diperkuat dengan kehadiran sejumlah bintang populer seperti Luna Maya, Nadia Arina, dan Bucek Dep. Sosok Bucek menjadi sorotan tersendiri karena tampil dalam warna yang berbeda dari peran-peran seriusnya selama ini. Sebagai ayah dari ketiga tokoh utama, Bucek menunjukkan sisi jenaka dan menghibur yang jarang terlihat sebelumnya, menambah lapisan komedi yang menarik di film ini. Tak hanya menjadi ajang pembuktian bahwa GJLS mampu menjangkau medium baru, film ini juga menjadi langkah awal bagi GJLS Entertainment, rumah produksi yang mereka dirikan sendiri. Ini adalah pernyataan sikap bahwa GJLS bukan cuma sekadar pelawak digital, tapi juga kreator konten multiplatform yang siap bersaing di industri film nasional. GJLS, Ibuku Ibu-Ibu, bukan hanya sekadar film komedi biasa, tetapi sebuah langkah berani dari trio komedi yang ingin membuktikan bahwa tawa bisa menjelma menjadi karya layar lebar yang solid dan berkelas. Siap-siap tertawa lepas, terkejut, sekaligus merasa relate dengan kegilaan khas GJLS yang kini resmi hadir di bioskop Indonesia. Apa jadinya jika tiga bersaudara yang hidupnya berantakan tiba-tiba panik karena ayah mereka ingin menikah lagi hanya beberapa waktu setelah ibunya meninggal dunia? Itulah premis absurd sekaligus mengocok perut dari film GJLS Ibuku Ibu-Ibu. Rigen, Rispo, dan Hifzi memerankan tiga anak laki-laki dewasa yang belum bisa dianggap sukses, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi. Ketiganya malah sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Satu berprofesi sebagai penyanyi dangdut erotis yang lebih hot dari biduannya sendiri, satu lagi pawang hujan yang hidupnya terus menentang kodrat alam, dan satunya kecanduan judi online sampai terjerat utang pinjol. Bukan hanya gagal membanggakan orang tua, mereka justru menjadi beban keluarga. Kepanikan pun pecah saat mereka tahu bahwa sang ayah, diperankan oleh Bucek Dep, ingin menikah lagi. Tak rela harta warisan keluarga mereka terbagi ke orang asing, trio ini bertekad untuk menggagalkan pernikahan tersebut dengan segala cara. Sayangnya, bukannya menyelamatkan sang ayah, mereka malah menjodohkannya dengan seorang wanita misterius nan licik diperankan oleh Luna Maya dan Nadia Arina yang justru perlahan-lahan menguras habis kekayaan keluarga. Dari situ, kekonyolan demi kekonyolan terjadi. Berbagai skema bodoh mereka justru berbalik menyerang diri sendiri. Mulai dari menyamar, membuat skandal palsu, hingga menjebak calon ibu tiri dalam situasi tak masuk akal. Semua aksi dilakukan dalam kekompakan khas GJLS. Tak hanya menyajikan humor slapstick, film ini juga menyelipkan sindiran sosial dan ironi keluarga modern yang terasa dekat dengan realitas anak muda masa kini.
Teaser trailer yang baru dirilis berhasil mencuri perhatian dengan menampilkan chemistry alami antara ketiga pemeran utama. Gaya humor khas GJLS yang dikenal dari podcast dan panggung digital mereka diterjemahkan dengan apik ke layar lebar, menghadirkan tawa yang segar, ringan, dan sangat relevan. Disutradarai oleh Monty Tiwa, GJLS Ibuku Ibu-Ibu bukan sekadar film komedi, tapi juga kritik sosial yang dibalut dalam tawa dan absurditas. Film ini siap tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 12 Juni 2025 dan menjadi debut GJLS yang bukan cuma menghibur, tapi juga menggugah lewat cara yang tak biasa. Siapkan perut untuk tertawa dan hati untuk tersentuh. Apakah trio GJLS akan berhasil menyelamatkan warisan mereka? Atau justru harus belajar arti keluarga yang sebenarnya?